Makhluk hidup memang memiliki segudang keunikan dan ciri khas sendiri, mulai dari bentuk hingga karakteristik yang berbeda satu sama lain. Begitupun dengan hewan satu ini. Hayo, hewan apa hayo? Itu loh yang panjang-panjang tapi bisa nyetrum itu loh. Ih, si kakak kebiasaan dah, suka kotor pikirannya. Yeh, emang si Anu bisa nyetrum ya? Ya, hewan yang saya maksud adalah belut listrik. Nah, belut listrik merupakan salah satu fenomena yang menarik banyak perhatian publik. Ada yang bertanya soal gaya hidupnya, pola makannya, dan cara berkembang biaknya. Ada yang mau berkembang biak? Sebelum kita masuk pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Sidat listrik atau belut listrik memiliki nama ilmiah Electroporus electricus. Belut listrik adalah sejenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat sampai 650 volt untuk berburu mangsa dan membela diri dari pemangsa. Wow, besar sekali ya tegangannya. Kayaknya bagus nih buat nyetrum mantan yang punya hati tapi nggak pernah dipakai. Belut listrik biasa ditemukan di sekitar sungai-sungai yang luas seperti Sungai Amazon atau Sungai Orinoco di Amerika Selatan. Habitat favoritnya adalah perairan berarus tenang yang dipenuhi lumpur. Selain itu, kondisi habitat belut listrik yang berair keruh membantu berkamuflase dari predator atau mangsa. Lah, kenapa mereka nggak tinggal di kontrakan aja, malah tinggal di dalam sungai? Nanti kalau masuk angin gimana? Mereka kan binatang air, Lili. Lagian kalau mau ngontrak mereka mau dapat uang dari mana? Ada-ada aja pertanyaan kamu ini. Belut listrik bisa tumbuh hingga panjang 2,5 meter dan berat 20 kg. Mereka bertubuh panjang dengan berbentuk silinder dan kepalanya yang rata. Warna mereka umumnya berwarna hijau tua dan keabu-abuan di atasnya, dan warna bawahnya yang kekuningan. Ada banyak hal menarik dari belut listrik. Yang pertama, belut listrik bukanlah belut. Belut listrik termasuk Electroporus electricus, spesies yang dikenal sebagai ikan listrik Amerika Selatan. Meski disebut sebagai belut, belut listrik ini justru lebih berkerabat dengan lele dibanding belut pada umumnya. Mereka hidup di perairan dangkal atau air berlumpur dan muncul ke permukaan setiap 10 menit sekali. Karena mereka bernapas menggunakan udara yang diambil dari atmosfer dengan mulutnya. Sebab insang mereka bukanlah alat utama yang digunakan untuk bernapas. Alasan inilah yang membuat mereka bisa bertahan hidup di tempat yang minim air seperti di lumpur. Yang kedua, punya sel yang bisa menghasilkan aliran listrik. Sekitar 80% organ tubuh belut listrik bisa menghasilkan aliran listrik. Belut listrik memakai energi tersebut untuk mempertahankan diri dari predator atau untuk menyerang mangsanya. Belut listrik punya lebih kurang 6.000 sel yang menghasilkan listrik. Mereka bisa menghasilkan listrik sampai 650 volt, yang artinya 5 kali lebih kuat dibanding kekuatan listrik dari stop kontak standar. Belut listrik bisa menghasilkan kejutan listrik yang cukup kuat sampai bisa melumpuhkan seekor buaya. Itu mah buaya darat, kampleng. Bahkan, manusia bisa tewas jika seekor belut listrik menyengatnya beberapa kali. Beruntungnya, manusia jarang bersentuhan dengan belut listrik. Selain itu, belut listrik dengan ukuran yang relatif besar bisa menghasilkan energi listrik yang cukup untuk menyalakan 12 lampu pijar. Kak Rep, aku mau nanya,
Kalau belut listrik disetrum, mereka bakal mati atau bakal nambah kuat? Ya matilah. Sebab jika belut listrik disetrum, mereka akan kehilangan kemampuan bernapasnya dan peredaran darahnya pun ikut terganggu. Hal itu disebabkan karena tubuh belut listrik tidak memiliki kemampuan menyimpan muatan listrik. Jadi mereka hanya bisa menghasilkan listrik, tapi tidak mampu menampung listrik. Lalu Kak Rep, kenapa ya belut listrik nggak kesetrum sama listriknya sendiri gitu? Nah, pertanyaan yang bagus, Lili. Hal itu terjadi sebab belut listrik memiliki lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari listrik yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Ingat, listrik yang dihasilkan oleh dirinya sendiri, bukan listrik dari kontak luar tubuhnya atau disetrum. Terus Kak Rep, cara dia menghasilkan listriknya gimana? Iya, sabar Lili, ini mau dijelasin. Nomor selanjutnya, bagaimana cara belut listrik menghasilkan listrik? Orang nanya malah ditanya balik, gimana sih Kak? Punya adik bawel banget tuh. Belut listrik memiliki organ listrik yang berbentuk seperti piringan kecil yang disebut elektrosit. Prinsip kerja piringan listrik ini mirip dengan cara kerja baterai. Ketika ikan beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan tidak akan mengaktifkan listrik. Namun, jika menerima pesan dari saraf, piringan listrik akan segera bekerja secara serentak untuk mengeluarkan daya listrik. Yang keempat, perkembangbiakan belut listrik. Karena belut listrik punya penglihatan yang buruk, mereka mengeluarkan listrik level rendah atau sekitar 10 volt yang dapat membantu mereka merasakan lingkungan sekelilingnya dan mendeteksi mangsa. Musim kawin belut listrik terjadi selama kemarau. Belut listrik jantan menggunakan air liur untuk membuat sarang telur. Betinanya bisa bertelur sampai 17.000 butir. Baik jantan dan betina, mereka menjaga keturunannya sampai usia remaja. Belut listrik yang baru menetas akan memangsa invertebrata kecil. Menurut para pakar rambut, di alam liar, belut listrik bisa hidup sampai umur 15 tahun. Sedangkan di lingkungan terkendali seperti penangkaran, belut listrik bisa hidup sampai 22 tahun. Yang terakhir, belut listrik memiliki akun Twitternya sendiri. Ya, secara mengejutkan, ada akun Twitter milik seekor belut listrik yang bernama Miguel Watson. Miguel Watson adalah belut listrik di akuarium Tennessee. Ini dibacanya apaan, Kampleng? Lili, coba bacain. Akuarium Tennessee. Yang mana dia akan mengirimkan tweet setiap kali dia menyetrum. Wow, hebat banget dia punya sosmed sendiri. Aku aja nggak punya sosmed sama sekali. Ya, kan ada Facebook yang bernama Angel Reference dan juga Instagram yang bernama angelreference.6661 dan akun itu milik kita kok. Jadi, kamu juga boleh menggunakannya. Wah, yang bener Kak Rep. Asik, aku sekarang bisa main sosmed. Jangan lupa follow sosmed kami ya kawan-kawan, supaya kawan-kawan sekalian bisa bertanya-tanya seputar informasi dan merequest apapun yang bisa kami jadikan konten. Ingat, jangan lupa follow ya, dan subscribe juga channel kami kalau kalian suka dengan pembahasan-pembahasan kami. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar bersama-sama kita bisa berbagi pengetahuan. Ya, saya rasa sudah cukup sampai sini saja ya pembahasan mengenai belut listrik. Semoga pembahasan ini bisa memberi manfaat yang baik untuk kita semua. Pesan saya adalah jangan setrum mantan. Sebab kasihan lah, ya hati-hati gitu juga, mereka itu anak orang, bukan anak setan. Jadi jangan ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan share ya kakak.